Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari berdiri dan kita akan menaikkan pujian. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, sebentar kami akan beribadah, pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bermazmur dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kalian di rumah sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah kasih dan karunia-Mu Tuhan dapat membuat kami mengerti apa yang nanti akan kakak-kakak ceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, pada hari Minggu ini bacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat
pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik kan sudah baca Alkitabnya nih. Adik-adik tahu nggak Korintus itu apa? Korintus itu adalah sebuah kota. Nah, ini adalah kota Korintus. Kota Korintus ini terkenal dengan dia sangat kaya akan perdagangannya. Jadi banyak sekali orang-orang dari luar kota Korintus yang masuk ke dalam kota Korintus ini. Jadi orang-orang yang hidup di sini mempunyai banyak sekali perbedaan antara satu dan lainnya. Nah, karena kota Korintus ini terkenal sebagai kota yang sangat maju, dia juga menjadi pusat perdagangan saat itu. Nah, tapi kemajuan kota Korintus ini sangat berbalik dari sikap yang mereka punya. Kenapa? Karena berbedanya latar belakang dari orang-orang yang ada tinggal di sana. Karena keterbelakangan sikap yang mereka punya maksudnya adalah mereka menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus. Nah, karena itulah jemaat di Korintus ini, di kota Korintus, mereka menulis surat kepada Rasul Paulus. Nih, Rasul Paulus. Kenapa mereka menulis surat ke Rasul Paulus? Mereka mau meminta Rasul Paulus untuk membantu jemaat di Korintus untuk mengatasi masalah yang ada di kota Korintus tersebut. Nah, pada saat itu Rasul Paulus sedang berada di Efesus. Jadi Rasul Paulus menulis surat ke kota Korintus itu. Nah, di dalam surat tersebut Rasul Paulus meminta jemaat di Korintus untuk bertaubat seperti mereka berbuat baik gitu. Nah, kenapa Rasul Paulus meminta mereka untuk bertaubat? Karena kita sebagai orang Kristen sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, itu yang membuat kita bisa dibilang sebagai saksi Kristus. Nah, salah satu contoh dari menjadi saksi Kristus adalah dengan berbuat baik kepada siapapun. Nah, adik-adik pasti pernah kan punya teman yang jahat kepada kita, tapi kita tetap berbaik hati kepada mereka. Pernah nggak? Kalau adik-adik membalas kejahatan juga itu namanya adik-adik bukan saksi Kristus. Nah, untuk menjadi saksi Kristus, adik-adik harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu yang Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus. Tapi adik-adik untuk menjadi saksi Kristus itu tidak mudah. Pasti adik-adik banyak cobaannya. Tapi adik-adik jangan takut, karena Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita. Nah, adik-adik di rumah juga kalau punya teman ada yang menjauhi kita karena kita berbeda agama misalnya, adik-adik nggak usah takut. Adik-adik harus tetap memegang teguh iman adik-adik, bilang, aku nggak takut kok, aku punya Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi ingat ya adik-adik harus menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik berada. Amin. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan beri bagi kami hingga saat ini. Kami berdoa Bapa dalam doa syafaat ini bagi bangsa dan negara kami. Mari Bapa memberkati dan memberi hikmat bagi pemerintahan kami sehingga dapat mengambil keputusan yang baik yang membawa damai sejahtera bagi bangsa kami. Memberkati kami Bapa sebagai masyarakat Indonesia supaya kami patuh menjalani protokol kesehatan yang ada. Bapa, kami berdoa bagi gerejamu di dunia ini, terkhusus GPIB Tursina. Mari Bapa berkati setiap pelayanan yang dilakukan, memberkati Ibu Pendeta, Presbiter, Pelkat, Komisi, Kostor, dan pegawai gereja yang ada untuk selalu setia dan sukacita dalam melayani Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang dalam keadaan susah. Mari Bapa yang memberkati dan memberikan apa yang mereka perlukan. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakit maupun yang terpapar virus COVID-19.
Mari Bapa memberkati setiap perawatan yang dilakukan sehingga mereka beroleh kesembuhan. Berdoa bagi dokter, perawat, petugas rumah sakit. Mari Bapa berkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka dapat merawat pasien dengan baik. Kami berdoa juga bagi orang tua dari adik-adik klien kami. Mari Bapa yang memberkati mereka dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka. Mari Bapa hadir di tengah-tengah keluarga mereka, memberikan sukacita, kesehatan, dan kekuatan. Kami berdoa juga bagi adik-adik klien kami dalam masa kanak-kanak mereka. Mari Bapa yang tetap menyertai mereka, memberi hati yang takut akan Tuhan, patuh dan sayang orang tua dan keluarga, juga teman-teman mereka. Bapa yang memberikan tumbuh kembang yang baik, kesehatan dan kekuatan, terkhusus bagi adik kami, Green Namaska, Matthew Kensi, Nathaniel Levin. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan adik-adik klien kami. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, dipersiapkan persembahannya, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami telah memberikan sebagian daripada berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Tuhan, agar berguna bagi pembangunan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, kiranya firman yang telah diberitakan oleh kakak-kakak layan dapat berguna bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan kami dapat melakukannya kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, selamat
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus